Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Minangkabau Pasca Kemerdekaan. Saya Nur Medina Wulandari sebagai moderator dan rekan-rekan saya akan menyampaikan beberapa materi terkait materi tersebut. Baiklah, kepada materi pertama saya silakan untuk menyampaikan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadila, salah seorang anggota dari kelompok 7. Mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau itu akan membahas materi kami yang berjudul tentang perkembangan Minangkabau pasca kemerdekaan. Baiklah, yang pertama yaitu tentang revolusi fisik yang ada di Sumatera Barat. Nah, berita kekalahan Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 sampai ke telinga keresidenan masyarakat di Sumatera Barat, dan para pemuda langsung berinisiatif untuk membentuk suatu badan, yaitu badan untuk mendukung aspirasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Selain itu, mereka juga membentuk beberapa organisasi yang diantaranya itu BPPI yang dibentuk di Padang, di kota Barat, yang kedua yaitu organisasi pemuda Indonesia yang dibentuk di Bukit Tinggi. Nah, selain itu mereka juga membentuk kelaskaran, yaitu pada saat instruksi Presiden menyuruh membentuk suatu tentara, itu Tentara Keamanan Rakyat, maka anggota pemuda dari Sumatera Barat juga ikut bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang sekutu yang kembali ke Indonesia, yang memboncengi Nica, yang mana pada saat itu timbul sikap yang tidak enak dari bangsa Indonesia kepada sekutu tersebut karena mereka merasa telah dibohongi oleh sekutu. Nah, pada saat itu pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada Keresidenan Sumatera Barat untuk membantu mereka melawan sekutu tersebut. Selanjutnya itu tentang terbentuknya Provinsi Sumatera Tengah, yang dimana mampuan dari Gubernur Hasan untuk memimpin kekuasaannya di Sumatera ini, dikeluarkanlah undang-undang oleh Muhammad Hatta, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membuat Provinsi Sumatera terbagi menjadi 3. Yang mana pada saat itu ada Provinsi Sumatera Tengah, dan di dalamnya itu tergabung itu Bukit Tinggi, Duri, dan Jambi dan Riau. Nah, selanjutnya dengan undang-undang tersebut juga dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febi Gustia ingin menjelaskan materi tentang periode demokrasi liberal. Pada periode awal kemerdekaan timbul semangat untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi antara pemerintahan Hindia Belanda terhadap pemerintahan Nagari yang tercermin dalam struktur baru pemerintahan Nagari berdasarkan Maklumat Residen Sumatera Barat nomor 20-21 atau tahun 1946. Dalam struktur pemerintahan Nagari pada masa ini terlihat bahwa Dewan Perwakilan Nagari merupakan lembaga yang sejajar dengan Wali Nagari. Meskipun unsur-unsurnya mengikuti pola Hindia Belanda yang mengakomodir pola Tunku Tiga Sejarangan yang keanggotaannya mewakili unsur NM, AU, CP. Kemudian ada lembaga Dewa Harian Nagari yang terdiri dari NM, AU, dan CP. Lembaga berfungsi sebagai wakil wali nagari. Bila wali nagari berhalangan, DHN hanya mewakili wali nagari dalam urusan peradilan dengan status kusui penyelesaian karuh menjaniahan, artinya DHN berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik. Periode demokrasi terpimpin. Pemerintahan Republik Indonesia pada Orde Lama berorientasi pada demokrasi terpimpin.
sistem pemerintahannya bersifat sentralistik. Hal itu terlihat implementasinya dalam sistem pemerintahan nagari yang mereka rancang pada masa itu. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 32 tahun 1959, struktur pemerintahan nagari terdiri dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Nagari sebagai legislatif. Setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, rakyat Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah RI dijalankan oleh suatu dewan menteri, yaitu kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Pada awal kemerdekaan, sistem politik Minangkabau yang termanifestasi pada lakon politik tokoh-tokoh Minangkabau yaitu Muhammad Hatta, Natsir, Sarir, Asyad, dan Muhammad Yamin yang memiliki tempat yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan berlakunya sistem parlementer yang diwarnai dengan berdirinya partai-partai politik. Pada masa ini, banyak aktivis partai politik yang datang dari kalangan Minangkabau. Akibatnya, pada masa itu, parlemen Indonesia didominasi oleh politis Minangkabau yang berada di semua spektrum ideologi, nasionalis, sosialis, islamis, dan komunis. Sistem politik demokrasi terpimpin dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas ini tidak cocok dengan kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Akibatnya, masyarakat Minangkabau melakukan pemberontakan PRRI pada tahun 1958 sampai 1960. Pada tahun 1966, rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto pun menjalankan sistem yang hampir sama dengan pendahulunya. Namun, perlakuan Soeharto yang mengakomodasi kepentingan politik Minangkabau tidak menimbulkan riak yang bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan. Setelah reformasi 1998, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh provinsi atau kabupaten kota di Indonesia. Sistem ini pada hakikatnya menyerupai sistem negari-negari di Tanah Minang yang menjadi cita-cita dan perjuangan para politis Minang. Baik, saya akan menyampaikan materi 4, yaitu tentang periode Orde Baru. Sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 belum dapat mengakomodasi nilai-nilai pemerintahan adat Minangkabau. Sekalipun nagari tetap diakui sebagai masyarakat hukum adat dalam sebuah lembaga kerapatan adat nagari. Perpindahan dari nagari ke desa merupakan sebuah kultur shock atau kegoncangan budaya, karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar perubahan struktural, tetapi sekaligus juga perubahan orientasi dan filosofinya. Setelah reformasi, di desa dikembalikan lagi ke bentuk nagari. Alasannya kenapa? Karena pemerintahan nagari lebih menghormati martabat dan hak asli masyarakat adat. Di samping itu juga pertimbangan dan menselaraskan dengan nilai demokrasi modern atau otonomi daerah dan HAM, serta menselaraskan dengan nilai Nationstate NKRI. Akan tetapi, perubahan dari desa ke nagari tersebut menimbulkan konflik antara nilai adat dan nilai modern.
Hal yang demikian ditemukan Fatma Rizal bahwa nilai demokrasi modern yang menetapkan kesetaraan gender telah berbenturan dengan nilai adat yang tidak memfasilitasi perempuan menjadi pemimpin. Begitu juga temuan Syafi'i Effendi II bahwa nilai budaya Minangkabau yang integral dalam sistem pemerintahan negari telah menjadi modal sosial yang nyata dan telah bekerja sebagai spirit yang alamiah pada pelaksanaannya. Pemerintahan negari karena bila rakyat dimanage dengan pemerintahan yang berbasis kepada nilai budaya dan peradaban yang karena akrabi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dengan cepat pula diberdayakan sehingga rakyat semakin percaya diri. Dengan demikian, hal ini diterapkan akan berakibat pula kepada efisien atau efektivitas manajemen pembangunan masyarakat. Struktur pemerintah nagari mengikuti zamannya masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai variabel dan sekaligus juga mempengaruhi gaya manajemen pemerintah pada periode masing-masing. Nah, oleh sebab itu telah terjadi tarik-menarik antara gaya otoritarian dengan gaya demokratik sepanjang sejarah. Desmond Lasmin Limah menemukan pula bahwa komitmen dan kapabilitas penyelenggaraan nagari masih menunjukkan komitmen yang belum utuh. Belum terdapat keserasian antara nilai-nilai ketatanegaraan adat dan nilai-nilai ketatanegaraan modern. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pemerintahan desa, sedangkan di Sumatera Barat dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 yang hanya merupakan pelegitimasian penduduk negari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tanpa fungsi, hak dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dan struktur pemerintahan nagari pada masa ini terlihat bahwa hubungan KAN dengan masyarakat tidak sinkron. Fungsi nagari itu sendiri dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari atau KAN untuk membantu kelancaran pembangunan, mengurus hal-hal yang terkait dengan adat seperti Sako dan Pusako. Di samping itu, pemerintahan formal adalah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang didampingi oleh LKMD dan LMD sebagai forum keterwakilan masyarakat desa secara wilayahnya. Desa adalah bagian dari wilayah kecamatan dari satu sisi formal, dan sisi lainnya adalah bagian dari nagari atau non formal. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang periode reformasi. Itu yang pertama, periode berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2000. Periode reformasi ini terdapat dua model struktur yang telah berlaku menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, dan struktur yang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keduanya lahir karena spirit budaya dan menonjolkan identitas Keminangkabauan. Identitas Keminangkabauan itu secara substansif adalah menegakkan identitas nilai demokrasi adat yang menonjolkan Keminangkabauan yang pro memperkuat era nenek mama atau sebagai pimpinan adat yang sudah hancur. Namun dua semangat yang substansif ini itu tidak juga tercermin dalam struktur yang dilahirkan. Peran nenek mama yang masih marginal seperti periode Hindia Belanda dan periode Orde Lama dan Orde Baru.
Begitu juga falsafah ABS dan SBK. Dalam struktur pemerintahan nagari pada masa ini dilihat adanya identitas falsafah ABS SBK, tetapi peranan Nini Mama menjadi terpecah-pecah sekitar pusat kekuasaan wali nagari. Nini Mama terpinggirkan oleh Badan Perwakilan Anak Negari atau BPAN yang lebih mengakomodasi demokrasi perwakilan dalam konteks demokrasi modern. Dengan demikian, demokrasi adat yang diperankan oleh Nini Mama menjadi kehilangan peranannya. Yang berikutnya adalah periode Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007. Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 direvisi menjadi Perda Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 yang bermaksud menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi seperti pergantian Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Perkara kelembagaan umpama KAN dirubah tata hubungannya dengan elemen yang lainnya di nagari. Dalam pasal 29 Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007, KAN melakukan tugas-tugasnya melalui proses bajajang nanyi atau batanggo turun dan berkoordinasikan dengan pemerintahan nagari. Perda provinsi ini menginstruksikan untuk ditindaklanjuti dengan perda kabupaten atau kota. Dalam struktur pemerintahan nagari pada masa ini terlihat bahwa meskipun BAMUS terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang disebut dengan unsur Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, kanduang, dan komponen masyarakat lainnya. Demikian isi pasal 12 Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 2007, namun secara kultural genealogis SMUS belum mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat secara dominan. Sementara KAN sendiri tidak diposisikan sebagai lembaga yang menyatu dengan wali negari. Perda ini yang meletakkannya dalam posisi yang tinggi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditindaklanjuti dengan perda kabupaten atau kota. Dalam struktur pemerintahan nagari pada masa ini terlihat bahwa meskipun BAMUS terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang disebut dengan unsur Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai, kanduang, dan komponen masyarakat lainnya. Demikian isi pasal 12 Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 2007, namun secara kultural genealogis SMUS belum mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat secara dominan. Sementara KAN sendiri tidak diposisikan sebagai lembaga yang menyatu dengan wali negari. Perda ini yang meletakkannya dalam posisi yang tinggi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.